Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Kita berjumpa kembali di belajar kimia asik. Kita sampai di kekuatan asam basa. Nah, kompetensi dasar yang mau kita hasilkan adalah kalian bisa menghubungkan kekuatan asam atau basa dengan derajat pengionan dan tetapan asam Ka atau tetapan basa Kb. Kekuatan asam, yaitu kekuatan asam dan basa akan dinyatakan dalam derajat besarannya adalah derajat ionisasi dan tetapan kesetimbangan ionisasinya. Misalnya di sini untuk HCl terion menjadi H+ ditambah Cl-. Misalnya HCl 0,1 molar, H+-nya juga 0,1 molar karena koefisiennya sama. Ini contoh lagi ada CH3COOH menjadi H+ ditambah CH3COO-. Kalau CH3COOH 0,1 molar, H+-nya 0,001 molar. Misal di sini ya. Derajat ionisasi adalah derajat ionisasi atau alfa adalah perbandingan antara jumlah zat yang mengion dengan jumlah zat mula-mula. Nah, alfa berarti di sini adalah jumlah zat yang mengion dibagi jumlah zat mula-mula. Nah, batas-batas nilai derajat ionisasi adalah sebagai berikut. Nah, alfa harganya mulai dari 0 sampai dengan 1. Zat elektrolit yang mempunyai derajat ionisasi besar itu mendekati 1 disebut dengan elektrolit kuat. Sedangkan zat yang derajat ionisasinya kecil mendekati 0 disebut dengan elektrolit lemah. Ya, jadi misalnya ini yang derajat ionisasi elektrolit kuat, misalnya ada HCl, ya, H2SO4. Kalau yang lemah, misalnya kalau asam juga misalnya CH3COOH. Ya. Tetapan ionisasi asam atau Ka secara umum reaksi ionisasi asam lemah valensi 1 dapat dirumuskan sebagai berikut. Ha dalam kesetimbangan terionisasi menjadi H+ ditambah amin. Tetapan kesetimbangan untuk ionisasi asam disebut dengan tetapan ionisasi asam. Ka sama dengan kalau di reaksi tadi sama dengan konsentrasi H+ kali konsentrasi amin dibagi dengan konsentrasinya Ha. Nah, ini ada beberapa daftar tetapan ionisasi atau Ka beberapa asam. Misalnya di sini ada asam astat, rumus kimianya adalah CH3COOH. Ini atau cuka, Ka-nya 1,8 kali 10 pangkat min. Asam benzoat C6H5COOH 6,5 kali 10 pangkat min 5 dan seterusnya. Kemudian di sini untuk hubungan tetapan ionisasi asam dengan derajat ionisasi adalah telah disebutkan bahwa derajat ionisasi atau alfa merupakan jumlah zat yang mengion dengan jumlah zat mula-mula. Sehingga tadi sudah dituliskan bahwa alfa sama dengan jumlah zat yang mengion dibagi jumlah zat mula-mula. Jika konsentrasi elektrolit zat mula-mula adalah M molar, maka persamaan tersebut bisa dituliskan sebagai berikut. Alfa sama dengan jumlah zat yang mengion dibagi dengan molar. Ya, selanjutnya untuk komposisi kesetimbangan dari suatu asam lemah atau Ha yang mempunyai konsentrasi M molar dan mengion dengan derajat ionisasi alfa dapat dinyatakan sebagai berikut. Misalnya tadi adalah Ha terion menjadi H+ ditambah amin. Mula-mula misalnya Ha-nya berapa molar ya. H+ dan aminnya jelas belum. Setelah reaksi ya. Setelah reaksi nanti Ha-nya berkurang. Misalnya M alfa. Kemudian kalau H+-nya bertambah soalnya terjadi reaksi menjadi M alfa. A-nya juga M alfa. Jika dalam keadaan setimbang diperoleh sama dengan untuk Ha-nya M
kali 1 dikurangi alfa, sedangkan H plusnya adalah M alfa, aminnya adalah M alfa. Jika komposisi keseimbangan ini dimasukkan ke dalam persamaan tetapan keseimbangan asam, diperoleh persamaan sebagai berikut. Dengan menganggap 1 dikurangi alfa sebanding dengan 1, maka Ka sama dengan M alfa kali M alfa dibagi dengan M. Sehingga diperoleh harganya Ka sama dengan M kali alfa kuadrat. Ya, sedangkan Ka sama dengan M alfa kali M alfa dibagi M kali 1 min alfa, sehingga diperoleh harganya alfa sama dengan akar dari Ka dibagi M. Sedangkan kekuatan basa, seperti halnya asam kuat, reaksi ionisasi basa kuat merupakan reaksi berkesudahan. Reaksi ionisasi basa lemah bervalensi 1 dapat dirumuskan sebagai berikut. LOH terion menjadi L plus ditambah OH-. Tetapan keseimbangan pada persamaan itu disebut dengan tetapan ionisasi basa atau Kb. Kb sama dengan konsentrasi L plus dikalikan konsentrasi OH- dibagi dengan konsentrasi basanya, yaitu LOH. Tetapan ionisasi basa dengan derajat ionisasi basa dinyatakan sebagai berikut. Alfa sama dengan akar Kb dibagi dengan M. Kalau kalian menghitung pH larutan asam, untuk asam kuat telah disebutkan bahwa asam kuat mengion sempurna, sehingga pH larutan dapat ditentukan jika konsentrasi asam diketahui. Konsentrasi H plus sama dengan M kali valensi asam atau jumlah H plusnya ini cari ya. Untuk asam lemah, konsentrasi ion H plus hanya dapat ditentukan jika derajat ionisasi atau alfa atau tetapan ionisasi asam Ka juga diketahui. Nah, tetapan ionisasi asam atau Ka diketahui konsentrasi ion H plus dalam larutan asam lemah dapat dikaitkan dengan tetapan ionisasi asam dan persamaan-persamaan sebelumnya, sehingga bisa digunakan persamaan Ka sama dengan konsentrasi H plus kali konsentrasi amin dibagi M. Oleh karena konsentrasi H plus sama dengan konsentrasi amin, maka persamaan tersebut bisa dinyatakan sebagai berikut. Ya, Ka sama dengan konsentrasi H plus kuadrat dibagi dengan M. Sehingga konsentrasi H plus kuadrat sama dengan Ka kali M. Konsentrasi H plus sama dengan akar Ka kali M. Ka itu adalah tetapan ionisasi asam, sedangkan M adalah konsentrasi asam dalam molar. Jika derajat ionisasi asam atau alfa diketahui kaitan antara konsentrasi ion H plus dengan derajat ionisasi asam ditunjukkan oleh persamaan H plus sama dengan M kali alfa. Jadi jika konsentrasi dan derajat ionisasi asam diketahui, maka konsentrasi ion H plus dapat ditentukan. Nah, kalau yang asam lemah polivalen, berarti ini H plusnya lebih dari 1 ya. Asam lemah polivalen, asam bervalensi banyak, mengion secara bertahap. Asam valensi 2 mengion dalam 2 tahap, dan asam valensi 3 mengion dalam 3 tahap. Untuk asam lemah polivalen berlaku persamaan sebagai berikut. H plus sama dengan akar Ka1 kali M. Ya. Untuk menghitung pH basanya, larutan basa, kalau basa kuat seperti halnya asam kuat, pH larutan basa kuat dapat ditentukan hanya dengan mengetahui konsentrasi basa. OH minyak bisa kalian cari dari M kali valensi basa. Kalau basa lemah, hubungan konsentrasi ion OH- dengan derajat ionisasi basa alfa dan tetapan ionisasi basa atau Kb dinyatakan sebagai berikut. Konsentrasi OH- sama dengan M kali alfa.
konsentrasi OH. Saya ulang ya, untuk basa lemah, hubungan konsentrasi ion OH- dengan derajat ionisasi basa atau alfa dan tetapan ionisasi basa Kb dinyatakan sebagai berikut. OH-, konsentrasi OH- sama dengan M kali alfa. Konsentrasi OH- sama dengan akar Kb kali M. Ya. Jadi kalau cari konsentrasinya seperti itu. Sedangkan bisa kalian cari untuk indikator asam basa ya. Indikator merupakan suatu asam atau basa organik lemah ya, yang memiliki warna berbeda dalam bentuk molekul dan ion dalam suatu reaksi kesetimbangan. Indikator asam basa dari bahan alam ini biasanya ya, berbagai jenis zat warna yang bisa dipisahkan dari tumbuhan dan kemungkinan juga dapat digunakan sebagai indikator asam basa. Misalnya daun mahkota bunga, kembang sepatu, bugenvil, mawar, dan lain-lain. Kunyit, bit, ya misal ini ya. Jadi kalau menggunakan bahan alam, misalnya kalau mahkota bunga, kembang sepatu, kalau di larutan asam itu nanti warna ungu dari kembang sepatu berubah menjadi warna merah lembayung. Kalau dengan basa dia bisa menghasilkan warna hijau. Misal lagi ada kunyit atau kunir. Kalau di larutan asam dia menjadi warna kuning cerah. Kalau di larutan basa bisa menjadi merah kecoklatan. Nah, trayek perubahan warna indikator asam basa, batas-batas pH ketika indikator mengalami perubahan warna kita sebut dengan trayek perubahan warna atau trayek pH indikator. Jadi, trayek perubahan warna lakmus adalah 5,5 sampai dengan del 8. Nah, ini trayek beberapa warna dari beberapa indikator ya. Ini ada timol biru atau metil kuning, metil jingga, bromkresol, bromkresol hijau, metil merah, ya dan seterusnya. Bisa kalian lihat di itu tabelnya. Kalau kalian menentukan pH dengan menggunakan indikator, oleh karena setiap indikator mempunyai trayek perubahan warna yang berbeda, maka pH larutan dapat ditentukan atau diperkirakan dengan kombinasi dari beberapa. Dalam contoh ini misalnya ada 2 indikator sehingga diperoleh rentang pH yang lebih sempit ya. Contoh di sini tentukan pH dari larutan HCl 0,01 molar dan larutan H2SO4 0,001 molar. Ya. Nilai pH bergantung pada konsentrasi ion H+. Dalam hal ini, H+ dapat dikaitkan dengan konsentrasi asamnya karena asam kuat dianggap mengion sempurna. Sehingga HCl 0,01 molar, H+-nya sama dengan konsentrasi HCl 0,01 molar, pH-nya adalah min log konsentrasi H+. Sehingga harganya min log 0,01 sama dengan 2. Sedangkan kalau H2SO4 di sini karena jumlah H+-nya 2 sehingga di situ konsentrasi H+ sama dengan 2 kali konsentrasi H2SO4. Sama dengan 0,02 molar, pH-nya min log konsentrasi H+, min log 0,02 molar sama dengan 3 min log 2. Ya. Untuk yang ini asam lemah. Ya, misalnya HCOOH 0,1 molar, alfanya 0,01. CH3COOH 0,05 molar yang harga Ka-nya 1,8 kali 10 pangkat min 5. Ya, pH-nya berapa? Jadi, kalau untuk menghitung pH-nya, ya kalian cari konsentrasi H+-nya. Konsentrasi H+ sama dengan M kali alfa. Kalau yang diketahui alfanya 0,1 kali 0,01 sama dengan 1 kali 10 pangkat min 3. Sehingga pH sama dengan min log 1 kali 10 pangkat min 3
sama dengan 3. Kalau yang B itu yang diketahui harga Ka-nya, H plus bisa kalian cari dari Ka dikalikan konsentrasi asam. Ya, akar Ka kali konsentrasi asam. Sehingga diperoleh di situ harganya H plus sama dengan 3 kali 10 pangkat min 3,5. Sehingga pH-nya min log 3 kali 10 pangkat min 3,5 sama dengan 3,5 min log 3. Nah, ini untuk pH larutan H2S 0,01 molar jika diketahui ini yang jadi yang polivalen Ka satunya 8,9 kali 10 pangkat min 8 dan Ka2-nya 1,2 kali 10 pangkat min 13 ya. Jadi kalian perhatikan bahwa asam yang ditanyakan H2S mempunyai nilai Ka1 yang relatif kecil. Sehingga konsentrasi H plus praktis hanya ditentukan oleh ionisasi tahap pertama. Sehingga kalian tinggal memasukkan data yang ada. Jadi konsentrasi dan Ka1 ke dalam rumus yang digunakan untuk asam lemah. Sehingga H plus sama dengan akar Ka kali M, diperoleh H plusnya 3 kali 10 pangkat min 5. Sehingga pH-nya diperoleh 4,52. Kalau yang ini, yang basah, ya BaOH 2 kali 0,01 molar. Ya, pH-nya berapa? pH larutan basah ya dapat ditentukan dengan tahapan. Kalian tentukan OH-nya. Ya, kemudian cari POH-nya dengan rumus POH sama dengan min log OH min. Baru kalian tentukan pH-nya berdasarkan pH sama dengan 14 min POH. Sehingga diperoleh OH min di situ ya, diperoleh 2 kali BaOH 2 kali karena jumlah OH-nya 2. Sehingga konsentrasi OH min 2 kali 10 pangkat min 3. POH-nya 3 min log 2, sehingga pH diperoleh 14 min POH, 11 ditambah log 2. Sekian ya anak-anak. Untuk kekuatan asam basa, soal-soalnya bisa kalian ambil dari buku LKS. Selamat belajar dan tetap jaga kesehatan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.